Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kama yanbaghi lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. حضرة المكرمين والمحترمات, para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biiznillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita sebuah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang tidak dimiliki dan tidak diberikan oleh seluruh manusia kecuali oleh manusia-manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas nikmat Allah yang telah juga memberikan kepada kita dorongan hati dalam amal saleh. Karena tanpa ada dorongan hati yang bersih, niscaya seluruh anggota tubuh kita tak mampu bergerak dan duduk di tempat yang mulia ini. Tentu atas izin dan dorongan hati kita dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, ya. Ada mungkin yang sudah kenal, ya, saya Al-Faqir Ahmad Hasan Basri, tinggal tidak jauh dari masjid ini, ya. Kebetulan alhamdulillah termasuk daripada khatib Masjid Raya JGC. Alhamdulillah pada pekan minggu kali ini saya akan memberikan materi kajian dengan tema temanya keyakinan terhadap takdir Allah dalam hal rizki. Bapak ibu hadirin hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah rizki adalah masalah yang pokok, masalah yang selalu saja menjadi sebuah permasalahan yang dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan manusia. Ada orang-orang tertentu yang tadinya sujudnya khusyuk kepada Allah, tapi terkadang karena faktor rizki sujudnya menjadi tidak khusyuk atau bahkan tidak sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang tadinya menerima ketentuan Allah, tapi karena masalah rizki ada juga yang kemudian lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema kali ini yang diangkat oleh pengurus menurut saya cukup bagus untuk kita simak bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita atau semua orang dalam kehidupan ini, dalam mencari rizki selalu saja ada dua prinsip. Ada berapa Bapak Ibu? Ada dua prinsip yang selalu dianut oleh kebanyakan manusia di muka bumi ini, terutama dari kalangan kaum muslimin muslimat. Prinsip yang pertama adalah yang penting halal, dengan keyakinan tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebagian lagi dari kalangan manusia kaum muslimin muslimat yang memiliki prinsip yang penting banyak. Paham ya? Ada dua prinsip dalam mencari rizki yang ada di kepala manusia itu. Yang pertama, yang penting halal. Yang kedua, yang penting banyak. Kedua-dua prinsip ini akan mempengaruhi keutuhan, mempengaruhi sikap, mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari mulai keyakinan prinsip inilah akan muncul sebuah perilaku dan kebiasaan dalam beramal. Wabil khusus dalam mencari rizki itu sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat banyak hadis, riwayat dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hal ini. Tidak kurang-kurang kita diingatkan oleh Allah, juga tidak kurang-kurang Rasulullah mengingatkan kita tentang masalah ini. Banyak, namun pada pagi hari ini saya mengutip, tidak seluruhnya tentunya, hanya hal-hal yang menurut saya cukup relevan untuk saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Yang pertama, Rasulullah berpesan kepada kita semua dalam hadisnya riwayat Bukhari, ya. Beliau berkata, "Talabul halal wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari perkara barang yang halal adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa harus wajib? Kenapa harus halal? Diwajibkan halal karena rizki itu akan mempengaruhi perilaku daripada orang yang memperoleh rizki itu sendiri. Terlebih lagi pada akhir zaman seperti sekarang ini, Rasulullah juga sudah mewanti-wanti bahwa kata Rasulullah, "Ya'ti 'alan nas zamanun." Akan datang nanti di karangan para manusia di akhir zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Tidak lagi mereka memperhatikan dari apa yang akan ia dapatkan dari masalah rizki. Am halalun au minal haramun. Apakah rizki itu halal atau haram? Kata Rasulullah, nanti mereka sudah tidak peduli lagi. Nah, ini memang hal yang mungkin banyak. Kita sendiri semua saya yakin pernah dihadapkan oleh dua pilihan ini. Apakah kita mengambil jalan haram ataukah kita mengambil jalan yang halal? Oleh karenanya saya akan sampaikan di sini dampak-dampak, ya, agar supaya keyakinan kita kepada Allah dalam mencari rizki terhadap sifat-sifat Allah yang memiliki sifat dalam Asmaul Husna, nama-nama yang baik, untuk kita pegangi kuat-kuat dalam hati kita. Di antaranya adalah Allah memiliki sifat Razzaq. Allah memiliki sifat memberi rizki kepada semua makhluk hidup di muka bumi. Yang kedua, Allah juga memiliki sifat Qadirun, sifat yang mampu menentukan dan menakdirkan segala macam bentuk hal di muka bumi ini. Yang ketiga, Allah mempunyai sifat Basit, Al-Basitu, sifat yang memiliki makna memberi rizki,
memberi penyakit, memberi takdir baik dan buruk buat hambanya. Jadi sifat-sifat Allah ini harus kita pahami baik betul, agar supaya kita tidak salah dalam menjalani kehidupan kita yang akan pada akhirnya berdampak pada kerusakan yang fatal di dunia dan kerusakan fatal di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan nukil sebagaimana yang telah disampaikan oleh ulama besar yang hidup di abad 989 Hijriah atau Masehinya adalah 1493. Sudah sangat lama beliau ini. Hidup di zaman kurun tabi'ut tabi'in, yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau lahir di Mesir, seorang ulama besar yang hampir mirip-mirip kecerdasannya dengan Imam Syafi'i. Beliau ini, kalau Imam Syafi'i umur 7 tahun itu hafal Quran di luar kepala. Kalau Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani 8 tahun hafal Al-Quran di luar kepala. Dan beliau memiliki keistimewaan, setiap beliau ingin mengaji ilmu agama kepada sebuah ulama di zamannya, beliau terlebih dahulu menghafal kitab-kitabnya. Luar biasa. Beliau mengatakan dalam karyanya kitab Al-Minahus Tsaniyah, kitab Minahus Tsaniyah, mengatakan beliau bahwa sedikitnya ada sekitar 6 dampak kita bagi orang yang mengkonsumsi harta dari jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, atau memperolehnya dengan cara yang batil. Perhatikan, ada 6. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, saya akan sampaikan 4 saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ya, mudah-mudahan 4 perkara ini mampu kita ingat-ingat baik-baik sepanjang hayat kita, sepanjang kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan dunia fana ini. Apa dampak kalau kita mengkonsumsi rizki yang subhat atau terlebih yang haram? Kalau bisa sejauh mungkin kita hindari rizki yang subhat. Dampak yang pertama adalah yang akan diperoleh oleh orang yang cara mencari rizkinya itu tidak halal. Kata beliau adalah qallat ibadatuhu. Dirinya akan berat, selalu merasa berat dalam melaksanakan ibadah. Nah ini, Masya Allah, waliyadzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita, badan kita ini berat melaksanakan amal soleh, perintah-perintah Allah, misalnya seperti sholat fardu, sholat sunnah, sedekah, hadir ke majelis ilmu, rasanya begitu berat, maka hendaklah yang pertama perlu kita revisi dan kita hisab, kita introspeksi adalah rizki yang kita peroleh. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, orang yang mengkonsumsi rizki yang tidak halal ini, jiwanya akan merasa berat, mudah lelah kalau melakukan amal soleh. Tapi kalau melakukan amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah, semangat, justru badannya ada semangat. Misalnya berat untuk bangun malam sholat tahajud, tapi enteng badannya untuk bangun untuk menyaksikan final piala final sepak bola umpamanya. Nah, ini salah satu indikator. Ada orang-orang yang kalau melakukan kebaikan badannya itu cepat lelah, berat. Ya. Nah, kalau seperti ini hendaklah kita introspeksi. Ya. Terlebih juga anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Awas, terutama para bapak-bapak. Kalau anak-anak kita ini kita suguhkan dengan cara
memperoleh rizki dengan jalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yakinlah anak-anak kita ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang berat untuk diarahkan untuk melakukan amal-amal soleh dalam kehidupannya. Maka ada satu riwayat hadis, hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari, boleh diperhatikan dan disimak. Suatu ketika cucu Rasulullah yang bernama Sayyidi Hasan dan Husain, cucu, sedang bermain-main di sekeliling rumah Rasulullah. Dan di dalam tempat Hasan dan Husain bermain ini ada kurma-kurma dari zakatnya para sahabat, sedang ditaruh di situ. Ketika itu kemudian cucunya ini mengambil kurma itu, mengambil kurma, dimakannya kemudian. Rasulullah lihat dapati Hasan dan Husain makan kurma tersebut. Walhasil akhirnya ditangkaplah Hasan dan Husain itu, kurma yang sudah akan dikunyahnya ini, yang sudah hampir masuk ke dalam kerongkongannya ini, ditarik, dikeluarkan oleh Rasulullah dengan telunjuknya. Jangan sampai cucunya kemasukan barang yang diharamkan oleh Allah, bukan haknya. Apa kata Rasulullah? Kah ya Husain, kah. Dicabut-cabut itu kurma ya, jangan sampai masuk ke dalam tenggorokannya. Begitu takutnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap rizki yang tidak halal. Dalam riwayat dikatakan tenggorokannya Hasan dan Husain itu hampir terluka dan mengeluarkan darah. Coba bayangkan, begitulah cara Rasulullah menjaga anak dan keturunannya. Padahal kan mereka, Hasan Husain saat itu masih kecil, belum tahu, belum mumayyiz, belum bisa membedakan apakah itu halal dan haram. Tapi Rasulullah begitu takut. Ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, lihatlah pertumbuhan anak-anak yang lahir dari harta yang tidak halal. Mereka akan berat diajak berbuat kebaikan. Kadang-kadang ada anak tertentu yang tak perlu dibentak, sudah paham. Coba kita lihat anak-anak yang hidup di zaman masa dahulu, mungkin ibu-ibu mengalaminya. Bagaimana anak-anak yang hidup di zaman dulu dengan orang tua begitu takut, begitu ta'zim. Dan orang-orang tua di zaman dulu itu tidak pernah khawatir dalam masalah rizki. Bahkan mereka itu nggak ada yang memiliki anak dibatasi, cukup 2 saja. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu prinsip itu. Kalau di akhir zaman sekarang, apa prinsipnya? Cukup 2 anak saja. Saya pernah sedikit ditanya oleh jamaah saya di Masjid Al-Furqan Harapan Indah, Ustadz, memiliki anak yang 2 saja itu kan tergantung rizkinya katanya. Kalau orang tuanya pengangguran ya, kemudian dia memiliki anak dengan 2 saja, membatasi, memproteksi ya, sehingga agar anaknya terurus, boleh seperti itu. Tapi memiliki keyakinan bahwa banyak anak akan sulit rezekinya, ini yang tidak boleh. Coba kita lihat orang-orang tua kita dulu, mereka tidak seperti kita gajinya. Mereka nggak ada yang takut dengan rizki. Mereka hanya panen 1 tahun sekali zaman dulu ya. Anaknya di atas rata-rata itu paling sedikit 5. Mertua saya itu anaknya 12. Bapak saya itu 7. Dari istri yang kedua 3. Anak yatimnya 2, 5. 7 tambah 5 berapa? 12 juga. Jadi kedua-duanya banyak. Tapi saya tidak pernah, sampai saat ini saya ingat, orang tua saya itu kelihatan risau dalam masalah rizki. Wallah, gak pernah saya ingat itu. Keluh kesah orang tua saya terhadap saya. Kenapa begitu Bapak Ibu hadirin sekalian? Karena orang tua dahulu
yakin dengan sifat rozaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang berani-beraninya mengambil harta yang bukan haknya, berani-beraninya mengambil rizki dengan cara yang batil yang diharamkan oleh Allah, orang tersebut sudah dapat diyakini tidak yakin dengan sifat rozaknya Allah, dan tidak yakin pula dengan sifat ghaninya Allah, juga tidak yakin dan tidak iman kepada sifat basitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Paham, Pak? Ya, ini saya lihat jamaah yang hadir rata-rata di atas umur semua ya. Ini yang muda-muda mestinya, yang masih produktif dalam mencari rezeki. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya pernah diprotes begitu, saya jawab. Zamannya berubah, Ustaz. Kondisi ekonomi berubah. Zaman boleh berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Yang berubah itu keyakinan ente, keyakinan antum kepada Allah, itu masalahnya. Paham sampai di sini jamaah sekalian? Jadi masalah rizki ini bagi kita itu sudahlah kita tawakal saja kepada Allah dengan ikhtiar maksimal, selesai. Jangan lagi ada keinginan atau niat sekecil biji dzarrah untuk mengambil yang bukan haknya. Jangan, karena Allah itu memiliki sifat Razzaq. Awas, ingat, qallat ibadatuhu, dirinya, istrinya, anaknya itu akan berat melakukan amal saleh. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam tubuhnya adalah rizki yang tidak halal. Yang kedua, catat baik-baik, dampak yang akan diperoleh dari rizki yang tidak halal ini adalah dha'ufat dzurriyyatuhu. Keturunannya ini akan diperlemah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adallah wal iyadzu billah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, makna lemah di sini bukan berarti anak ini nanti secara duniawiyah dan materi tidak sukses. Oh enggak. Lemah di sini maknanya adalah lemah keimanan, lemah keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia terlahir dan dididik oleh ayah dan ibu yang lemah juga keyakinannya kepada Allah. Maka anaknya pun akan lebih lemah dari kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang lebih menyedihkan di muka bumi ini? Melainkan daripada kita memiliki anak yang lemah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang lebih menyedihkan daripada itu? Anak-anak kita akan lupa kepada kita setelah kematian kita. Tidak ada lagi hubungan doa. Padahal orang tua yang dikubur sangat amat mengharapkan doa dari anak-anaknya. Anak-anak yang saleh. Anak yang lemah itu bisa jadi dia menjadi orang yang sukses. Sukses. Tapi mohon maaf, kesuksesannya ini bukan malah mengantarkan keberkahan hidup keluarga, bukan malah menciptakan ketenangan, keberkahan keluarganya, juga merusak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini maknanya dha'ufat dzurriyyatu, lemah keturunannya. Oke lah, dia bahagia dunianya dengan materi, tapi mohon maaf, ya, mohon maaf, anaknya tidak beriman kepada Allah. Nah ini, maka Bapak Ibu jangan sampai kita berat melaksanakan ibadah kepada Allah hanya gara-gara rizki yang tidak halal. Ya. Kalau kita menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, sebagaimana Rasulullah memperoleh gelar Al-Amin dari jalur perdagangan. Kalau Bapak menjadi seorang bisnismen, jadilah bisnismen yang jujur. Kalau Bapak menjadi seorang apapun di muka bumi ini, kegiatannya atau jabatannya lawyers misalnya, jadilah lawyers yang jujur, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin." Al-Quran surah Hud ayat 6. Al-Quran surah Hud ayat 6 ini mengatakan, "Wa ma min dabbatin," tidaklah hewan-hewan saja di muka bumi ini, kata Allah, "illa 'alallahi rizquha," tidaklah melainkan kecuali Allah sudah menjamin rizkinya. Wa ya'lamu, dan rizkinya ini Allah juga tahu. Mustaqarraha wa mustaudaha, di mana tempatnya dia, di mana tempat dia menyimpan, di mana dia bekerjanya, rizkinya tahu, Allah pun tahu. Enggak pernah Allah salah alamat dalam mengirim rizki, kecuali memang sudah menjadi bagiannya. Walhasil Bapak Ibu, kita harus iman kepada sifat Allah dalam hal rizki ini menjadi suatu yang pokok, yang harus. Tentu kalau masalah rizki ini ada faktor dua arah ya, kalau dalam rumah tangga ini. Tentu tidak hanya semata-mata kerusakan suami. Maka ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini juga harus menjadi seorang ibu yang mampu mengingatkan seorang suami. Ya. Paham ya Bu ya? Jadi kalau dikasih rizki besar sama suami, di luar dari kebiasaan, ibu ini harus tanya, "Ayah, mohon maaf, ini uang dari mana?" Paham ya Bu? Jangan aji mumpung dikasih uang mas suami di luar dari kebiasaan, "Alhamdulillah ayah, besok tambah lagi ya." Gak pakai ditanya lagi dari mana ayah. Wajib ibu itu menanya, karena ibu ini, seorang istri ini bisa menjadi sabab seorang suami yang saleh karena lantaran istri yang salehah. Oke lah, misalnya salah satu di antara suami istri ini ada yang memiliki kelemahan, atau istrinya tidak solehah, atau suaminya tidak soleh. Jangan dua-duanya. Ibu harus menjadi pengingat bagi seorang suami. Tanya kepada suaminya, "Ayah, aku nih nggak penting rizki yang begitu banyak. Yang aku penting adalah rizki yang halal. Karena rizki yang halal akan mengantarkan kepada jiwa-jiwa yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Biar uang kita banyak, asal berkah dan halal." Ya, alhamdulillah. Ya memang maunya begitu ibu-ibu. Tapi terkadang mohon maaf, ada seorang ayah yang tadinya soleh ketika dia masih muda, setelah menikah menjadi tambah rusak. Ini juga bisa karena faktor dari istri. Seorang suaminya jadi kepala bagian di sebuah perusahaan. Istrinya bilang, "Ayah, kenapa? Tahu nggak Pak Minto yang depan rumah kita?" "Tahu, kenapa?" "Itu ayah, Pak Minto itu istrinya pakai emas besar-besar ayah." Terus kata ayahnya, "Kenapa mah memang? Ayah kan kepala bagian di perusahaan. Masa ayah nggak mampu mengalahkan Pak Minto yang hanya kepala security?" Mulai suaminya yang tadinya selektif dalam mencari rizki, akhirnya termotivasi oleh seorang istri yang tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya biasanya begitu tuh. Akhirnya suami termotivasi, cara mencari rizkinya juga menjadi serampangan akhirnya. Ma'adzallah wal iyadzu billah. Ya tentu kedua-duanya juga saling mengingatkan. Ya, masalah rizki ini menjadi pokok dan pondasi. Karena apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita, itu sepenuhnya akan mempengaruhi kehidupan kita. Dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Maka saya pernah meneliti sebuah daerah ya Bapak Ibu. Ada orang konflik keluarga. Kebetulan yang konflik ini bagian dari jamaah saya. Kedua-duanya saya kenal baik. Kedua-duanya saya kenal baik. Jamaah yang satu curhat kepada saya, "Ustaz,
hak saya itu sebenarnya diambil oleh si fulan yang juga sama-sama jamaah kita di sini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hak pertanahan. Nah, gitu. Tolonglah Pak Ustadz nasihati. Gitu. Saya nasihati pelan-pelan dan kemudian seiring waktu berjalan, saya perhatikan keluarganya, Bu. Ternyata saya teliti dari kedua keluarga ini, anak-anaknya ini, Bapak Ibu mohon maaf, kalau yang dizolimi ini anaknya sukses dan cenderung penurut kepada orang tuanya, sukses dan taat, semangat ibadahnya, ghirahnya tinggi. Hadir ke majelis itu di antara anak-anak ini ada 3 orang dan saya tahu anaknya loyal kepada agama. Sementara yang mohon maaf tanda petik yang menzoliminya ini anaknya satu pun gak ada yang muncul di majelis, dan berkali-kali saya dengar prahara-prahara bala dan musibah lewat anaknya ini. Ma'adzallah wal iyadzu billah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin bahwa rizki ini halal dan haram itu akan impas pada akhirnya. Garis bawahi, halal dan haram akan impas pada akhirnya. Siapa yang ngomong? Bukan Hasan Basri yang ngomong. Coba Bapak Ibu buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Coba silakan dibuka Al-An'am, Al-Quran surah ayat 44. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Nanti di rumah dibuka ya Pak ya. Al-Quran surah Al-An'am ayat 44. Jelas Allah mengatakan. Jelas Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka nasu, mereka lupa semuanya, lupa. Falamma nasu ma dzukiru bih, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dalam masalah rizki, dalam masalah agama, Allah banyak menunjukkan jalan-jalan yang benar kepada mereka. Tetapi nasu, mereka melupakan, tidak peduli dengan nilai-nilai apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kata Allah dalam lanjutan ayat ini, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Fatahna ini menggunakan domir jamak. Allah yang berkata, tapi Allah menggunakan kalimat kami. Kalau dalam gramatikal bahasa, ini artinya bukan berarti Allah tidak mampu melakukan. Fatahna alaihim, kami buka semua pintu rizki buat orang tersebut. Lupa kepada ajaran agama, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, juga lupa terhadap hak-hak dan kewajiban Allah. Tapi kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami buka semua pintu rizki baginya. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Tidak taat kepada Allah, tapi kok dibukakan segala pintu rizki dari berbagai penjuru. Ini artinya orang-orang tertentu yang tidak taat kepada Allah memang sengaja Allah buka pintu rizkinya. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, idza ra'aitum, kalau kalian melihat hamba begitu tinggi derajatnya dalam masalah dunia, tapi tidak taatnya kepada Allah sangatlah rendah, janganlah kau iri kepadanya. Ini pesan baginda Nabi kita. Paham Ibu? Paham Pak? Jadi kalau kita lihat saudara, tetangga tidak taat ibadahnya, ibadahnya tuh cenderung diabaikan, tapi rizkinya dari kanan keluar, dari kiri merembas, dari bawah keluar mancur, dari atas deras menetes rizkinya. Kata Nabi, janganlah kau iri kepadanya. Fa innahu istidrajun, karena itu adalah teguran dari Allah buatnya. Jadi dikasih nikmat besar di dunia, tapi itu ada teguran dari Allah di dalamnya.
Coba kita perhatikan lanjutan ayatnya. Tidak berhenti sampai Allah berikan nikmat begitu banyak saja, Pak. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kata Allah, awas, hatta idza farihu, ketika dia sedang bergembiranya, ketika dia sedang berada, maknanya di puncak kesuksesan. Farihu, senang, mereka sedang berpesta pora karena rizki yang melimpah ruah. Awas, hatta idza farihu bima utu, terhadap apa yang Allah datangkan buat mereka, akhadnahum baghtatan, kata Allah, kami akan rampas nanti pada saatnya dia sedang berada di puncak kenikmatan. Akhadnahum baghtatan, kami rampas. Bapak Ibu sekalian, awas, katanya, kalimatnya akhodha. Akhodha ini kalau dalam gramatikal bahasa Arab maknanya mengambil. Tapi ingat, setelah akhodha ini jatuh kalimat baghtatan. Baghtatan itu artinya seperti kilat, secepat kilat. Mengambil tapi secepat kilat. Apa namanya kalau bahasa kita? Dirampas. Dirampas. Fa'idhahum mublisun, dalam tafsirnya, sampai orang tersebut, kata Allah, menjadi orang yang paling menyesal di dunia, paling menyesal di akhirat kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adallah wal'iyadzubillah. Jadi sudahlah Bapak Ibu sekalian, masalah rizki ikhtiar aja insya Allah. Nggak usah khilaf dengan hal-hal yang bukan menjadi hak kita, apalagi hal-hal yang jelas-jelas haram, hatta yang subhat kalau perlu kita hindari. Subhat itu artinya remang-remang. Kata Rasulullah, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma subhatun, di antara halal dan haram kalau tidak jelas, subhatun, itu namanya subhat. Siapa yang jatuh kepada kesubhatan, dia akan jatuh pada keharaman. Kalau sudah jatuh pada keharaman, maka tentu kita akan terpelosok ke dalam jurang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi masalah rizki dinikmati saja, ikhtiar, ibadah. Wallahi, orang yang taat kepada Allah tak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Hatta saudara-saudara kita yang sedang terzalimi saat ini, ada saja hati-hati hamba Allah di muka bumi ini yang digerakkan untuk mentransfer uang, padahal jarak antara mereka jauh, tidak mengenal, tapi ada tulisan donasi ACT, aksi cepat tanggap. Terketuk hatinya, dikirimlah uang. Siapa yang menggerakkan hati mereka? Padahal nggak kenal, padahal tahu juga enggak, betul enggak? Tapi kenapa Allah kirim rizki? Karena itu tadi, Allah telah menjamin, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah telah menjamin rizkinya. Tidak usah khawatir, apalagi kita yang dalam keadaan merdeka seperti ini ya. Maka pandai-pandailah Bapak Ibu bersyukur terhadap masalah rizki, karena banyak orang yang tak mampu bersyukur dalam hal rizki, akhirnya rusak kehidupannya, rusak rumah tangganya. Karena apa? Karena tidak yakin dengan sifat rozaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dunianya nggak bahagia. Sebagai sampel, coba Bapak Ibu perhatikan, mohon maaf ya, kita bukan menghibah, kita ambil secara umum saja. Silahkan buka di Google, gaji anggota DPR RI 2020-2024. Saya iseng-iseng itu buka, berapa sih gajinya? Pernah nggak? Kalau saya pernah. Karena apa? Saya pengen lihat berapa sih gaji mereka. Gaji mereka itu ditunjang ini, masa reses, tunjang rapat, tunjang ini, dan lain sebagainya. Itu ada yang sampai 175 juta. Itu leasing ketua DPR itu ya, dan wakil-wakilnya 175 juta per bulan. Berapa Pak? Per
per bulan. Mau nggak duit segitu? Mau nggak? Tapi mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau menurut kita uang 175 juta itu selesai urusan dunia kita. Betul nggak? Per bulan 175 juta selesai urusan kita itu. Selesai nggak? Selesai. Uang dibuang-buang aja masih sisa 50 juta. 75 kita buang, masih ada 100 juta. Kita buang lagi 50 juta, masih ada sisa 50 juta. Mau apa? Per bulan 175 juta. Tapi mohon maaf. Kenyataannya dalam realita banyak anggota DPR, banyak anggota dewan yang berujung kehidupannya menggunakan harus berseragam oranye dan dipublikasikan di seluruh penjuru rakyat Indonesia menyaksikannya. Paham jaket oranye? Ngerti? Nah, itu anggota KPK punya label jaket oranye. 175 juta. Minim 100 juta lah. Tapi harus pakai jaket oranye dan ditonton oleh seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Kira-kira mulia nggak hidup seperti itu? Mulia. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ini mencontohkan dunia ini paling minim yang dicontohkan oleh para sahabat. Urusan dunia ini selalu yang paling minim. Tapi urusan akhirat Rasulullah selalu mencontohkan yang paling maksimal. Coba saya baca kitab Baitun Nubuwah karya Sayyid Husaini. Di sini menceritakan tentang kisah-kisah hidupnya para nabi dan termasuk baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Rasulullah itu rumahnya 4x4, miniaturnya kecil, tidurnya itu tidak seperti kita di kasur yang empuk. Merek apa yang paling mahal kasur? Rasulullah nggak pernah kenal itu. Apa kasurnya Rasulullah? Khasbut tamar, pelepah kurma. Pelepah kurma dianyam, dijadikan tikar, itulah kasurnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantalnya pun begitu. Bantalnya pun terbuat dari khasbut tamar, dari pelepah kurma dianyam. Sehingga setiap Rasulullah bangun selalu berbekas di pipi Rasulullah ciplakan-ciplakan khasbut tamar, tikar, tembikar dari pelepah kurma. Makanya pernah Sayyidina Umar sampai nangis melihat tidurnya Rasulullah. Ketika Rasulullah berkunjung ke rumahnya, beliau mendapati Rasulullah sedang tertidur. Beliau lihat ada berkas ciplakan pelepah kurma di pipi baginda Nabi besar kita Muhammad. Kemudian menangis Sayyidina Umar, meneteslah air matanya ke badan Nabi, ke tangan Nabi sampai Nabi kita terbangun. Apa kata Rasulullah? Mengapa kau menangis wahai Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah orang yang apapun jika kau minta kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah tempat tidur yang cukup nyaman untuk engkau tidur ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ya Umar, wahai sahabat Umar, wallahi Allah akan memuliakan orang-orang yang mentolak dunia dengan segala kenikmatannya dengan berhati-hati berjalan dalam kehidupannya. Allah akan memuliakan orang-orang yang mentalak dunia dengan segala kesenangannya dan berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Tahukah engkau wahai Umar, baru saja aku bermimpi bahwa aku melihat sebuah istana yang megah. Kemudian aku bertanya kepada seorang wanita yang ada di dekat bangunan yang megah itu. Kemudian Rasulullah berkata, milik siapa ini bangunan yang begitu megah? Apa jawab seorang wanita tersebut? Kata wanita tersebut, wahai Umar, ini adalah milik Sayyidina Umar bin Khattab. Umar berkata, wallahi ya Rasulullah, wallahi Umar. Nangislah Umar sejadi-jadinya. Karena
sahabat Sayyidina Umar ini adalah sahabat yang sangat sederhana hidupnya dan hati-hati terhadap rizki yang tidak halal. Pernah satu kisah, Sayyidina Umar menjadi seorang presiden, menjadi khilafah, sedang paceklik miskin saat itu. Kemudian unta milik Umar yang empat ekor itu, presiden hanya memiliki 4 ekor unta. Begitu diminumi, karena untanya habis melahirkan, akhirnya susunya ini habis diminum oleh bayi-bayi unta kecil itu. Maka akhirnya disuguhkanlah Umar tanpa pengetahuan Khalifah Umar oleh pelayannya susu yang diambil dari Baitul Mal. Begitu Sayyidina Umar minum, langsung dikeluarkan kembali air susu itu. Ditanya, susu siapakah yang kau persembahkan untukku? Apa kata pembantunya? Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, susu untamu sudah tidak keluar lagi karena untamu sudah sedang menyusui anak-anaknya sehingga stok susunya habis. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, seorang khalifah mampu membedakan mana susu yang halal buat dia, mana susu yang tidak halal buat dia. Masya Allah. Susunya mungkin terlalu manis dan nikmat sehingga dia buang. Marah sejadi-jadinya Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Apakah engkau ingin menjamin bahwa aku nanti tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka? Apakah kau ingin di dalam perutku bergejolak api neraka karena susu yang kau berikan kepadaku? Dalam urusan dunia mereka semua menghindar. Rasulullah pernah ditawarkan kasur oleh sahabat dari anyaman bulu domba yang lembut agar enak tidurnya. Apa kata Rasulullah? Ini akan membuatku lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kasur dari anyaman bulu domba yang lembut ditolak Rasulullah karena tidak mau terlalu nyenyak dalam tidur, tidak mau terlalu nikmat dalam tidurnya, karena tidur akan dapat melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita, bagaimana ruang tidur kita? Sudah kasurnya yang nomor 1, selimutnya bed cover yang paling mahal dan tebal, ditambah AC-nya 1 PK, subuhnya bablas, ya hampir satu ruangan lewat semua sholat subuhnya karena terlalu nyenyak tidurnya. Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam masalah dunia? Rumahnya 4x4, minum makannya dengan 3 jari, minumnya dengan gelas yang kecil. Kalau Bapak Ibu pulang lihat orang pulang haji dan umrah, itulah gelas Rasulullah. Tidak pernah minum berlebihan Rasulullah itu. Tidak seperti kita, Sprite 1 botol habis sendirian, Aqua yang 2 liter sendiri habis. Ya ada masanya, banyak minum tapi cara minumnya tidak berlebihan. Rumahnya, kasurnya. Tapi apa yang keluar dari lisan Rasulullah Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang sangat sederhana seperti itu, Rasulullah mampu berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Minimal Bapak Ibu. Tapi lihat yang dicontohkan Nabi dalam ketaatan. Dalam riwayat Rasulullah salat itu hatta marrat qadamai, sampai kedua mata kakinya bengkak dan memerah. Seorang yang sudah diutus menjadi Rasul, dijamin masuk surga beserta sahabat-sahabatnya dan keluarganya, masih taat kepada Allah, sholat hatta marrat qadamai, kakinya sampai bengkak memerah karena banyaknya sujud dalam lipatan rukunya. Saya tanya bapak-bapak, mata kakinya bengkak nggak? Bengkak. Ngapain? Main catur, main kerambol. Ya. Harusnya kita berpikir dan malu kepada Rasulullah. Rasulullah nggak pernah khilaf, sahabat mencontohkan dunia. Maka lihat sahabat, setelah ia iman kepada Allah, hartanya habis,
Lihat Abu Bakar sebelum iman kaya raya, setelah beriman habis hartanya untuk menebusi sahabat yang disiksa, untuk kepentingan perang. Abu Bakar habis hartanya untuk kepentingan agama Allah. Makanya Bapak Ibu, rizki itu jangan semuanya dimakan untuk kepentingan badan dan jismiyah kita. Sekali-kali atau dirutinkan seminggu sekali, harus ada yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat anak yatim, ingat fuqara dan masakin, ingat kepentingan dakwah yang demi kelangsungan syiar agama Allah. Infakkan harta kita. Karena itulah sesungguhnya harta yang akan menjadi milik kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita pakai akan hilang di dunia dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi harta yang kita buang di jalan Allah, di dunia kita berpisah, tapi kelak akan dipertemukan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari harta-harta yang kita buang di jalan Allah tersebut. Jadi kalau pengen rizkinya berkah, ya sedekah. Di antara perkara yang dapat mengundang rizki, pertama adalah sedekah. Perbanyak sedekah. Kata Rasulullah, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Ruahul Bukhari wal Muslim. Tidaklah harta akan berkurang yang dilempar di jalan Allah, bal yazdad bal yazdad bal yazdad, diulang 3 kali, akan ditambah kata Rasulullah. Apalagi ayatnya banyak sekali. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, siapa yang menginfakkan di jalan Allah, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfikuna, seperti gambaran kata Allah orang yang sedekah infak di jalan Allah, kamathali habbah, seperti 7 tangkai pohon, anbatat sab'a sanabil, dari setiap tangkai ini akan tumbuh 7 tangkai. Min kulli sumbulatin, tidak cukup di situ kata Allah, aku akan tumbuhkan lagi dari 7 tangkai, dari setiap tangkainya mi'atu habbah, 100 tangkai. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menggandakan sebagaimana Allah yang menghendakinya. Jadi rezeki kalau pengen berkah itu ya diantaranya diinfakkan, Bapak. Ya. Itulah rezeki. Coba lihat Siti Khadijah. Siti Khadijah saudagar kaya ternama di Jazirah Arabia sebelum bersuamikan Rasulullah. Tapi lihat perjalanan Siti Khadijah setelah bersuamikan Rasulullah. Habis hartanya. Bahkan riwayat di akhir-akhir hayat Siti Khadijah, pakaian yang digunakan ada 80 tambalan. Mohon maaf ibu-ibu, ada yang bajunya ditambal pada pagi hari ini? Siti Khadijah 80 tambalan. Ada satu kisah yang sangat menyentuh hati saya ketika saya baca, mesti saya terharu. Ketika di akhir hayatnya Siti Khadijah, Rasulullah pulang ke rumah Siti Khadijah, didapati Siti Khadijah sedang menangis, bajunya tambalan-tambalan. Rasulullah ini bertanya, "Lima tabki ya Aisyah?" Kenapa kau menangis begitu sejadi-jadinya wahai Aisyah? Apakah kau menyesal bersuamikan aku sehingga hartamu habis wahai Aisyah? Apa kata Siti Aisyah, kok Aisyah? Khadijah, apakah kau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku sehingga hartamu yang banyak habis? Apa jawaban Siti Khadijah? Wallahi ya Rasulullah, bukan itu yang aku sedihi ya Rasulullah. Demi Allah, yang aku pikirkan adalah dirimu. Badanku kurasakan sudah semakin berat ya Rasulullah. Badanku sudah semakin ringkih dan penyakit yang menimpaku sudah seakan semakin berat. Yang aku pikirkan hanyalah dirimu ya Rasulullah. Siapa yang akan menopang dakwahmu setelah kewafatanku nanti? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, seandainya setelah wafatku nanti kau ingin berdakwah, kau ingin menyeberangi sebuah sungai, kemudian kau tak mendapati sebuah jembatan untuk menyeberangi sungai tersebut, jita gabri, datangilah kuburku, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, kau sambunglah ya Rasulullah
tulang belulangku, kau seberangilah sungai itu. Ajak dan sampaikan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo rezeki ini kita jadikan jembatan agar hadirnya keberkahan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi keturunannya akan diperlemah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang muncul setelah harta yang tidak halal itu masuk ke dalam tubuh diri kita dan anak-anak kita adalah Allah akan menjadikan anak-anak keturunannya dan dirinya orang-orang yang memiliki qalbun syadid, orang-orang yang memiliki hati yang keras. Kalau banyak yang haram masuk ke dalam anggota tubuh kita, maka hati kita akan mengeras, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dampak hati yang mengeras? Sulit menerima nasihat dari orang lain. Hati yang keras nggak bisa terima nasihat. Hatta kita kumpulkan ulama dari masyrik sampai maghrib, dari timur sampai barat untuk menasehati orang yang hatinya keras, lam yanfa' nasihatul katsir, tidak akan ada manfaat nasihat yang banyak tersebut. Ma'adzallah wal iyadu billah. Kalau sudah terlalu banyak makan harta yang haram, orang tersebut susah terima nasihat. Pokoknya dirinya benar terus, orang lain salah. Kenapa begitu? Karena hatinya keras dan gelap. Bu, Bapak sekalian, awas. Kenapa hati menjadi pokok kehidupan manusia? Karena ada makalah dalam bahasa Arab, al-qalbu sayyidul jawarih. Catat baik-baik. Al-qalbu sayyidul jawarih. Hati itu adalah panglimanya anggota tubuh. Maka jangan masukkan rizki yang tidak halal ke dalam anggota tubuh kita. Kenapa? Hati kita ini adalah pangeran dari anggota tubuh. Kalau hatinya sudah gelap dan keras, apa yang akan diinstruksikan oleh hati yang keras? Apa yang akan diinstruksikan oleh hati yang keras karena dia menjadi jenderal dari anggota tubuh kita? Hati ini akan selalu memerintahkan anggota tubuh kita untuk selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita terus dikelabui oleh hati kita. Udahlah, jangan terlalu taat. Ambil aja rizki itu, nikmat kok. Tangannya pun ikut ngambil. Karena apa? Hati yang memerintahkan. Kalau hati sudah memerintahkan, seluruh anggota tubuh akan taat. Kenapa? Hati itu adalah sayyidul jawarih, jenderalnya anggota tubuh kita. Maka jagalah hati kita. Terutama dari perkara yang nyata, yakni memasukkan barang makanan yang tidak halal. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dampaknya adalah wahajamallahu da'watahu. Allah akan menolak setiap doa-doanya. Kadang kita pernah dengar orang, saya doa qad da'autu falam yustajab li, saya berdoa kok nggak pernah dikabul Allah. Kenapa saya doa nggak pernah dikabul Allah? Dia hanya mampu memprotes Allah, tapi dia tidak mampu melihat dirinya, tidak bisa introspeksi. Itu karena sekali lagi rezeki yang tidak halal. Ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua doa yang tidak dikabulkan secara materi itu karena kita mengkonsumsi rezeki yang tidak haram, yang tidak halal, nggak mesti. Ada juga memang Allah itu mengabulkan doa kita itu dengan cara-cara lain. Dulu pernah ada orang protes kepada Rasulullah. Di zaman sahabat, ada orang mengeluh kepada sahabat, sampaikan ausil salami ila Rasulillah, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Qad da'autu falam yustajab li, saya sering berdoa tapi nggak pernah dikabul Allah. Mana ayat Al-Quran yang berbunyi ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan? Mana doa tersebut? Mana janji Al-Quran tersebut? Karena yang digugat Al-Quran, Rasulullah langsung mendatangi orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Wa'lam, ketahuilah, Allah itu mengabulkan doa hambanya dengan 3 cara. Dicatat baik-baik, Bu. Artinya tidak mesti orang yang dikabulkan oleh Allah atau ditangguhkan doanya, dia orang yang mengkonsumsi harta yang tidak halal.
Yang pertama, cara Allah mengabulkan doa, kata Rasulullah, qad da'autu falam yustajabli. Qad da'autu. Ini kalau dalam gramatikal ilmu nahu, kalau qad masuk kepada fi'il madhi maknanya sungguh-sungguh, litahqiq. Tapi kalau qad masuk kepada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Nah, ini redaksinya qad takunu, kadang-kadang, karena masuk kepada fi'il mudhari. Qad takunul ijabatu bi'ainil matlubi. Terkadang doa yang kita minta itu dikabulkan Allah dengan apa yang kita minta. Minta mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, minta apa? Anak diberikan keturunan. Tapi kata Rasulullah, ini kadang-kadang, nggak semuanya. Cara yang kedua Allah mengabulkan doa hambanya adalah qad takunul ijabatu bidaf'il bala'i wad-darar. Terkadang Allah mengabulkan doa kalian. Ingat, tidak mesti apa yang kalian minta dikasih, tapi tidak diberikan Allah karena Allah Maha tahu. Kalau kamu dikasih kamu akan rusak, maka Allah ganti dengan ditolaknya bala musibah yang harusnya menimpa diri dan keluargamu, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat kita berdoa. Mestinya kena corona, tapi karena rajin berdoa kepada Allah, coronanya ditangguhkan, ditolak oleh Allah. Gak jadi kena corona. Ya, sekarang lagi booming nih. Orang gak datang ke pengajian, orang gak hadir jamaah ke masjid, orang gak mau musafahah, gak mengucapkan assalamualaikum, meninggalkan sunnah-sunnah dan perintah-perintah Allah hanya karena takut dengan corona. Mohon maaf, corona ini apa sih? Kalau kita banyak berdoa, kita banyak sujudnya kepada Allah, Allah pelihara kita. Kalaupun sabab kematian kita harus corona, ya terima. Itu takdir Allah yang nggak bisa kita tolak. Asalkan wafat matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadir ke majlis taklim. Kok di majlis taklim kena corona? Kalau memang takdirnya kita harus mati, insya Allah wafatnya kita dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kena coronanya di masjid? Jadi jangan takut. Ya. Tapi hati-hati boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, nggak jamaah, nggak mau salaman kepada sesama jenis. Salamannya diajarkan oleh pemimpin kita dengan cara adu sikut. Ya, ibu-ibu lihat videonya. Ya, lihat. Mohon maaf ya Allah. Pemimpinnya mengajarkan cara yang begitu. Allah wal iyadu billah. Ayo salaman ala rakyat Indonesia. Begini. Diajarkan juga kita salam diganti dengan salam Pancasila. Ma'adzallah wal iyadu billah. Ini udah dirusak. Jadi kita jangan takut sama corona, berani sama Allah. Ini keliru akidah kita ini. Corona itu penyakit sama dengan penyakit yang lain, sakit gigi sama. Semua punya peluang mematikan manusia. Semua penyakit punya peluang menjadi sebab wafatnya manusia. Saya ngundang seseorang nggak datang ke acara. Ustaz, saya takut corona karena harus menghindari keramaian orang banyak. Di rumah ente bisa corona, saya bilang. Kenapa? Karena ente takut kepada corona. Ente takut berprasangka kepada Allah yang tidak-tidak. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, innallaha inda zanni abdi bi. Allah sesuai dengan prasangkamu. Kalau kamu terus-terusan berpikir kamu akan kena corona, bisa jadi Allah akan berikan kamu corona. Ya, Bapak Ibu, biasa aja. Kita ini orang kaum muslimin, kita punya akidah, kita punya tauhid, kita punya dasar bahwa tidak boleh ada yang mengalahkan kekuasaan Allah. Tidak ada yang mampu, boleh posisinya lebih tinggi daripada takdir Allah. Ikhtiar boleh, jangan beras diborong seada-adanya. Saya kemarin beli beras habis. Ustadz diborong katanya tadi dari asar. Ya Allah, saya kenapa? Takut corona katanya. Ya ini kan berlebihan. Ya. Masker macam-macam lah itu lucu-lucuan ya. Ada yang pakai galon ya.
ada yang pakai pempes ya. Saya pikir kayak begitu malah menunjukkan kejahilan kita. Seorang muslim, seorang mukmin nggak layak begitu ya. Ya. Karena apa? Apa yang menjadi keyakinan kita itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Maka memohonlah kepada Allah yang baik-baik saja. Tiru cara Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar terhindar dari bala musibah. Ada doanya. Ya kan? Bangun tidur ada doanya. Agar terhindar dari bala ada doanya. Kenapa nggak pernah kita pakai itu sementara kita begitu takut dengan corona? Terus imannya kemana? Saya katakan corona tidak corona kita pasti mati. Oh, ayatnya jelas. Apa kata Allah Subhanahu? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jelas. Qul innal mauta, katakan kematian yang kamu banyak menghindar daripadanya. Kita ini takut mati, Pak. Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen. Tapi syaratnya masuk surga harus mati dulu. Oh, nanti dulu. Surganya mau, mati nggak mau. Nah, jadi fa innahu mulaqikum. Corona nggak corona, maut itu pasti akan menjemput kita. Jadi nggak boleh berlebihan. Ya pakai masker nggak apa-apa, ikhtiar boleh. Ya, ikhtiar, cuci tangan, ya. Salaman tetap berjalan, musafahah. Disunnahkan Nabi. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, kalau kamu bertemu seorang muslim dengan muslim, ya, yaltaqiyani, mereka berjumpa, wa yusafihani, ya, wa musafihani, mereka keduanya saling bermusafahah. Ini kan sunnah Nabi. Ini justru yang hampir hilang. Mengucapkan assalamualaikum, itu sunnah Nabi, hilang udah sekarang. Nah ini ada corona tambah hilang lagi. Salaman nggak pada mau. Ada lagi anak sama ibunya nggak mau salaman tuh videonya. Maaf bu, bapak corona katanya. Ya ini sampai sebegitunya kita. Padahal ya itu kan yang ditakuti kematian sebenarnya. Ma'adzallah waliyadzubillah. Ayo. Akidah kita kuatkan. Di akhir zaman ini memang bukan tempat yang nyaman buat umat Muhammad. Saya katakan kita sudah masuk fase akhir zaman. Bukan tempat yang nikmat dunia ini untuk umat Nabi Muhammad. Apa yang perlu kita perbanyak? Bekal. Bekal kita beribadah kepada Allah, itulah yang harus kita perbanyak. Wabah musibah akan terus terjadi di muka bumi ini. Di akhir zaman. Kiamat pun pasti akan datang. Dan bahkan ciri-cirinya sudah semakin mendekat. Kita nggak usah takut dengan hadirnya kiamat. Kita perbanyak bekal, itu yang paling penting, bekalnya. Kenapa Allah tidak menyebutkan hari kiamat jatuh pada hari apa, jam berapa, detik berapa? Karena Allah ingin melihat kita berlomba-lomba memperbanyak bekal, itu yang paling penting agar kita berlomba-lomba. Ini malah berlomba-lomba menumpuk rizki. Beras diborong, masker diborong, akhirnya masker sampai berapa? Harganya sampai 50-60 ribu. Cuma berapa kemarin? 10 atau berapa itu? Biasanya cuma ya 7 ribu, 8 ribu. Ya itu karena orang-orang pada tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya masih banyak. Ya, masih banyak. Ya. Tadi hanya yang saya sampaikan 4 saja. Pertama, qallat ibadatuhu, berat ibadahnya, dha'ufat dzurriyyatuhu, lemah keturunannya, qalbun syadid, hatinya akan mengeras, hajaballahu da'watahu, doanya akan dihijab oleh Allah. Jadi tadi yang pertama, doa itu diberikan sesuai dengan apa yang dia minta, atau jika tidak Allah akan kabulkan doanya dengan cara ditolaknya bala dan musibah. Kalau doa tidak dikasih, musibah masih datang. Ada cara yang ketiga kata Rasulullah, Allah mengabulkan doa kita. Dengan cara apa? Qad takunul ijabatu bithawabil akhirah. Terkadang doa dikabulkan dengan cara tidak dikasih di dunia. Ujian tetap diturunkan Allah karena Allah cinta kepada hambanya. Dia tahu kita mampu menghadapinya. Ditabung nanti akan diberikan di akhirat ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta rumah kok sampai wafat ngontrak terus, tapi di akhirat ternyata diberikan oleh Allah rumah yang megah,
Pengen punya mobil, jangan keren-keren punya mobil. Ya mungkin Kijang tahun 80 aja. Yang penting bisa nggak kehujanan. Kok nggak dikasih-kasih sama Allah? Oh ternyata musibah pun masih diturunkan. Ternyata di hadapan Allah, Allah di akhirat memberikan kepadanya sebuah kendaraan yang sangat megah untuk ditumpanginya. Amin ya Rabbal. Jadi itulah takdir Allah ya. Kita jangan suudzon kepada Allah. Saya sudah ibadah, saya sudah sholat, kok doa nggak dikabulkan, kok masih kena corona ya. Ya. Corona lapar, corona apa. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan ya, karena ada sesi tanya jawab ya. Saya persilahkan.